Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita tinggikan. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih? Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar
padamu. Kami percaya Tuhan, tiada janji seperti yang Kau janjikan. Karena kami yakini firman-Mu adalah ya dan amin buat setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan yang luar biasa. Semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu menerima kasih-Mu. Kami rindu menerima sukacita-Mu lebih lagi. Karena kami yakin dan percaya 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Yesus hadir dan siap untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap untuk bersukacita. Sama-sama katakan dengan iman, amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita mau tengok kanan kiri kita. Berikan senyum yang paling manis. Haleluya Yesus. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Haleluya. Pujian kita hanya bagi Yesus, karena Dia Raja di atas segala raja. Amin. Gunung tunduk, gunung tunduk mendengar suara-Mu. Samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Sekali lagi katakan, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa ada satu nama. Dia adalah nama di atas segala nama. Siapa namanya Bapak Ibu?
Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan lebih lagi, Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yo lebih lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dia adalah nama di atas segala nama. Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Oh, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Jemaat Tuhan katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Yes Tuhan, semua akan tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi dengan iman katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Semua akan tunduk. Amin Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia
Bapak Ibu sebelum duduk, izinkan saya bertanya. Percaya bahwa Yesus nama di atas segala nama? Haleluya. Coba katakan kanan kirimu. Dia raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita. Karena saya yakin dan percaya pada saat kita akan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan saat-saat yang terindah dalam setiap hidup kita. Amin. Kita mau buka hati kita. Kita mau letakkan segala beban, segala masalah yang dalam hidup kita di bawah kaki Yesus. Dan percaya Dia akan memberikan kemenangan besar. Amin. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Kita pujikan pujian ini bersama. Saat terindah, saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Yesus mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari katakan saat indah, saat indah bersama-Mu. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ini permohonan kami Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, kita mau rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Oh, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu,
indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Ku nikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari jemaat Tuhan saja yang katakan, saat indah bersama dengan Yesus. Saat indah bersama, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Yesus, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saya mengundang dan mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama katakan, saat indah bersamamu, Engkau sungguh indah Tuhan. Itu yang selalu ku rindu. Hanya Engkau yang kami rindukan. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Hanya Kau Yesusku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari bersama kita mau angkat tangan kita. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hidupku, hanya Kau Yesus, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Kau. Haleluya. Yesus, Yesus.
sembah Dia. Haleluya. Kau sungguh indah, Kau sungguh mulia Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan, Kau penuhi kami sekarang haleluya. Engkau sungguh dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Yesus. Yesus Tuhan, Kau sungguh Allah yang perkasa, Kau sungguh dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita mau ingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Di tempat ini jangan ada di antara kita yang berdiam diri. Mari keluarkan suaramu, berikan penyembahan yang terbaik, karena hanya Yesus yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mulia, Engkau kudus Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan hatimu buat Yesus, berikan hatimu buat Tuhan, dan biarkan Yesus masuk di dalam setiap hidupmu. Maka Yesus akan memberikan kemenangan besar yang ada di depan kita. Karena Yesus yang luar biasa, karena masih kia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesusku. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, ku sembah kudus, Kau kudus Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami Tuhan, segala hormat dan ketinggian hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya ketika pujian dinaikkan, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan setiap hati kami. Kau berikan kami setiap hati kami tanah yang subur, yang siap ditaburi firman Tuhan, benih-benih-Mu Tuhan. Biarlah benih itu bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Dan pakai lidah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Dan ajar kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Senang sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, ada beberapa dari kita yang saya tahu pasti sangat bersuka cita juga karena memang di momen Lebaran ya, saudara-saudara kita yang Muslim merayakan Lebaran. Mungkin sebagian dari saudara-saudara kita sendiri juga masih ada yang beragama Muslim. Dan di momen ini sekali lagi setiap keluarga berkumpul, setiap yang jauh pulang, sehingga bisa bertemu dengan keluarga yang sudah lama tidak ditemuinya. Ya, ini satu momen yang luar biasa buat setiap kita. Mari saudara, hari ini kita sama-sama mau siapkan hati kita. Hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya get change atau mau berubah. Ya, mau berubah ini terambil dari kitab 1 Samuel. Jadi mari sama-sama kita mulai siapkan Alkitab kita. Belum kita baca ya, dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel itu berbicara tentang satu perubahan yang besar yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi di dalam kitab Samuel ini, 1 Samuel ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang awalnya terdiri dari suku-suku, mereka dipimpin hanya oleh kepala-kepala suku, mereka berubah menjadi satu bangsa yang besar. Ya, jadi mereka ini biasanya dipimpin kan kalau suku Yehuda ya kepala sukunya dari suku Yehuda. Suku Dan, kepala sukunya suku Dan. Dan di bangsa Israel ini, di suku-suku ini ada satu hakim yang memerintah. Makanya dikenal juga sebelumnya ini dengan era hakim-hakim. Ada hakim-hakim yang memimpin. Nah, kemudian kita tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel ini kemudian meminta seorang raja. Seorang raja yang sebelumnya nggak pernah ada. Jadi mulai ada perubahan yang sangat besar di situ. Dari yang biasanya dipimpin oleh kepala suku menjadi minta raja. Dipimpin oleh raja. Dan kita juga bisa melihat bagaimana di 1 Samuel ini ada perubahan yang begitu besar juga. Imam besarnya waktu itu adalah namanya Imam Eli. Ya, Imam Eli ini adalah imam besarnya yang ada pada waktu itu. Imam besar ini kemudian digantikan oleh seorang anak yang masih muda yang namanya Samuel. Jadi ada perubahan-perubahan yang begitu besar yang terjadi di dalam Israel pada waktu itu. 1 Samuel itu. Kemudian singkat cerita, di dalam 1 Samuel itu juga diceritakan begini, backgroundnya adalah begini. Di dalam 1 Samuel bagaimana Tuhan pertama kali berbicara kepada Samuel. Kalau saudara masih ingat, apakah Samuel ini langsung tahu kalau Tuhan yang berbicara? Dia enggak langsung tahu ya. Samuel enggak langsung tahu, Tuhan panggil Samuel. Dia pikir yang panggil adalah Eli. Dia datang ke kamarnya Eli satu kali. Bapak, apa Bapak panggil aku? Begitu ya. Ternyata bukan. Enggak, siapa yang manggil kamu? Kata si Eli. Balik tidur. Baliklah si Samuel. Dipanggil lagi. Bapak, apa engkau panggil aku? Masih enggak tahu, enggak mengenal suaranya Tuhan.
Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seorang Samuel, dia bisa dipanggil sama Tuhan, dia bisa menggantikan seorang imam besar yang namanya Eli. Kita akan belajar yang namanya get change, mau berubah. Kita semua harus mau berubah. Amin, Bapak Ibu. Boleh katakan sama kanan kirinya, kita harus mau berubah. Katakan sama kanan kirinya, kita mau berubah. Kita mau berubah ya. Tapi bicara tentang perubahan, semuanya berubah. Tapi kita percaya bahwa ada satu yang tidak berubah. Cintanya Tuhan buat setiap kita tidak berubah. Amin. Tujuannya Tuhan buat setiap umatnya, buat bumi ini tidak pernah berubah. Jadi cintanya Tuhan, tujuannya itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya dia tetap sama. Tapi kita juga harus tahu Bapak Ibu, meskipun cintanya tidak pernah berubah, tujuannya tidak pernah berubah, tetapi Tuhan kita juga Tuhan yang dinamis. Dia bisa menggunakan berbagai macam cara, berbagai macam orang untuk menyampaikan cintanya buat setiap kita. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang dinamis. Sekali lagi ya, tujuannya boleh sama, cintanya boleh sama, tetapi dia bisa menggunakan berbagai macam cara, berbagai macam metode, dan juga berbagai macam orang dalam dia menyampaikan tujuannya. Nah, pada tahun 540 sebelum Masehi, bisa next slide, nah dikatakan gini ya, 540 sebelum Masehi ada seorang filsuf Yunani kuno bernama Herakleitos, Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, nothing endures but change. Artinya apa? Tidak ada yang dapat bertahan. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya itu berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Sekali lagi ya, tidak ada yang mampu bertahan. Tidak ada yang tidak dapat berubah. Semuanya berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Kalau kita melihat di dunia kita hari ini, kita melihat perkembangan teknologi yang hari ini kita nikmati. Dulu sebelum ditemukan teknologi, manusia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mau pecah batu, mereka mau ngangkut-ngangkut, menggunakan tenaganya sendiri ya, betul ya. Tapi kemudian mulai ditemukan perkembangan teknologi, mulai ditemukan mesin uap. Setelah mesin uap mulai ditemukan bahan bakar minyak. Setelah itu mulai ditemukan listrik. Maju lagi ditemukan yang namanya komputer. Dan hari ini kita kenal dengan yang namanya era industri 4.0, di mana kita menggunakan internet, big data, ya seperti yang kita nikmati hari ini ada LCD, ya ada YouTube, itu semua adalah era industri 4.0. Dan kita juga akan hadapi era industri 5.0. Apa era industri 5.0? Bagaimana manusia akan berkolaborasi dengan yang namanya robot. Jadi akan ada banyak robot dan kita akan berkolaborasi dengan robot. Hari ini Bapak Ibu, apakah kita sudah siap berkolaborasi dengan robot? Siap tidak siap, kita harus siap ya. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus bisa berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan, karena perubahan itu pasti terjadi. Perubahan pasti terjadi. Kalau kita melihat sejarah Indonesia, tidak ada seorang pemimpin yang mampu memimpin Indonesia selamanya. Presiden kita, pendiri bangsa kita, founder kita, Insinyur Soekarno, dia diangkat menjadi presiden seumur hidup, tapi tidak pernah bisa menjadi presiden seumur hidup. Setelah era reformasi, ada berapa pergantian pemimpin di situ. Ya, setelah era reformasi ada Gus Dur yang pernah menjadi presiden kita, kemudian kita dipimpin oleh Megawati, kemudian kita dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian Joko Widodo 2 periode, dan hari ini kita ada di bawah pemerintahannya Prabowo. Jadi apa yang saya katakan bahwa perubahan itu pasti terjadi. Kita melihat bagaimana pemimpin kita juga berganti-ganti. Artinya apa? Bahwa setiap masa itu ada pemimpinnya. Setiap masa itu ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, setiap masa itu ada orangnya. Dan setiap orang itu ada masanya. Jadi enggak pernah ada orang yang bisa bertahan kekal selain Tuhan kita, sekali lagi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, tidak dapat kita hindari. Sebagai orang Kristen, Tuhan juga mengizinkan perubahan terjadi kepada setiap kita.
Pertanyaannya adalah kenapa kok Tuhan izinkan perubahan itu terjadi buat setiap kita hari ini Bapak Ibu? Karena begini, Tuhan izinkan perubahan itu ada buat setiap kita, teknologi, perubahan pemimpin dan lain sebagainya itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita supaya apa? Supaya kita tidak bergantung pada satu metode saja. Supaya kita tidak bergantung pada satu adat istiadat saja. Dari dulu GPT tahun 70 ya begini. Dari dulu kakekku ngajarin aku ya begini. Kalau kita hanya bergantung pada satu metode saja, dan satu cara saja, maka kita tidak bisa andalkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan izinkan perubahan itu terjadi? Karena apa? Karena Tuhan mau kita tidak mengandalkan satu metode, tetapi Dia mau supaya kita andalkan satu pribadi yang kita kenal dengan nama Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin ya. Jadi perubahan boleh terjadi supaya kita andalkan Tuhan kita. Nah tapi perubahan yang benar, perubahannya orang Kristen tentunya bukan perubahan yang sembarangan. Bukan karena teknologinya berubah, pemimpinnya berubah, kemudian kita berubah menjadi sembarangan. Bukan. Perubahan orang Kristen adalah berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Kita ini adalah imago Dei, rupanya Tuhan. Kita diciptakan sesuai dengan citranya Tuhan. Otomatis perubahan kita harus makin hari semakin serupa dengan karakternya Kristus. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, termasuk saya. Perubahan kita harus makin hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Cara bicara kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kemarin saya bicara di youth, saya jadi teringat Bapak Ibu, bahwa ketika kita mau ajak orang datang ke gereja, mungkin saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan datang ke gereja, kita enggak bisa loh kalau cuma kita kasih mereka untuk membaca Alkitab. Kita cuma forward aja firman-firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus, kita semua adalah ayat yang terbuka buat mereka. Kitalah Alkitab yang terbuka buat setiap mereka. Jadi hari ini perubahan apa? Perubahan bahwa semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Kita enggak mau orang ngomong begini, kamu orang Kristen, misalkan mama saya, ke gereja terus, tingkah lakunya seperti itu. Akhirnya malah buat orang enggak mau datang ke gereja, enggak mau cari Tuhan. Ya, jadi supaya kita tahu bahwa perubahan kita harus makin hari semakin serupa dengan karakternya Kristus, Bapak Ibu. Kita baca next slide, Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, bisa next slide kok. Lanjut. Dikatakan di sini, nah ini ya. Filipi 2 ayat yang kelima, perubahan seperti apa sih karakter Kristus? Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, kita bisa sama-sama baca ya Bapak Ibu ya, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, saya kasih garis bawah, pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Berarti pertanyaannya adalah apa itu pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus? Boleh next slide Ko Hendra? Saya buka dengan sebuah pertanyaan buat setiap kita. Pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan buat setiap kita untuk menjawab ini adalah, keselamatan itu tujuan atau permulaan Bapak Ibu? Keselamatan itu tujuan atau permulaan? Ada beberapa dari kita yang bilang keselamatan itu tujuan. Kita percaya Tuhan supaya kita selamat. Benar ya? Dan kita percaya bahwa begini, ini iman kita Bapak Ibu. Bahwa ketika kita percaya Yesus, saat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, di saat itu keselamatan diberikan oleh Tuhan kita. Di saat itu keselamatan diberikan. Dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu sifatnya adalah kekal. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu kekal. Nah pertanyaannya balik lagi, keselamatan itu tujuan atau permulaan? Kalau kita masih berpikir bahwa keselamatan itu tujuan, maka kita semua adalah orang yang egois Bapak Ibu. Kita hanya berpikir buat diri kita sendiri. Kita selamat supaya kita dapat rumah di surga. Keselamatan itu bukan tujuan. Kalau memang keselamatan itu tujuan, pertanyaannya berikutnya adalah, kenapa hari ini kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini, kita masih ada di tempat ini hari ini.
Kalau memang keselamatan dikasih sama Tuhan, ketika kita ngaku Tuhan Yesus juru selamat kita, gampang Bapak Ibu. Tidak usah repot-repot. Tuhan panggil kita aja langsung pulang ke rumahnya. Tapi hari ini kenapa kok kita masih ada di tempat ini hari ini? Padahal kita sudah selamat. Dan sekali selamat, keselamatan itu kekal buat kita. Ingat ya, balik tadi ya, Filipi 2 yang 5 katakan pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus yang harus kita punya. Kenapa Yesus datang ke dunia? Karena dia mengasihi setiap kita supaya kita tidak binasa. Jadi keselamatan itu bukan tujuan. Keselamatan itu adalah permulaan. Kita harus ganti konsepnya. Keselamatan itu bukan cuma dari, tetapi untuk. Keselamatan yang kita peroleh bukan cuma menyelamatkan kita dari maut, tetapi keselamatan itu untuk kita kerjakan. Keselamatan itu untuk kita kabarkan kabar tentang Yesus yang masih banyak orang di luar sana yang tidak tahu. Bahwa ada seorang juru selamat, seorang pribadi yang sangat luar biasa yang bisa nyelamatin kita semua. Makanya keselamatan itu diberikan buat setiap kita. Bukan tujuan. Kalau tujuan kita udah gak ada di sini hari ini, gampang. Tuhan panggil kita aja semua. Tapi kalau hari ini siapa Bapak Ibu Saudara masih ada di tempat ini bersama-sama dengan saya. Kerjakan keselamatan. Kabarkan kabar baik. Lihat kursi-kursi yang ada di sekitar kita. Lihat saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Siapa yang masih menjauh dari Tuhan hari ini? Siapa yang undur dari Tuhan hari ini? Ajak mereka datang. Ini loh, pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Cintanya buat kita. Kita juga harus bisa kasih sama kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita tidak mau berubah? Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana jika kita tidak mau berubah? Kita nanti akan belajar dari seorang yang bernama Imam Eli, dia sudah dengar firman Tuhan, tapi dia tidak mau berubah. Bagaimana jika kita tidak mau berubah? Next slide, Ko Hendra. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita tidak mau berubah? Dikatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengubah tujuannya. Tuhan tidak akan mengubah tujuannya, tapi dia akan mengubah penunjukannya. Tuhan dia nggak akan pernah ganti tujuannya, tapi dia akan ganti penunjukannya buat setiap kita. Kalau kita tidak mau berubah, tidak mengambil tindakan, Tuhan akan memilih orang lain untuk menggantikan setiap kita. Kalau kita nggak mau berubah, ada orang lain. Ya. Jadi judul khotbah saya pada hari ini adalah berbicara tentang penunjukan ilahi. Yang akan terambil, kita akan belajar dari kitab 1 Samuel, khususnya di pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-18 kita akan belajar hari ini. Kitab 1 Samuel 3 ayat 11 sampai ke-18. Jadi ini adalah satu kitab di mana Tuhan ini akan memakai Samuel yang kecil untuk mengganti orang yang besar dan berpengalaman seperti Imam Eli yang tidak mau berubah Bapak Ibu. Saya ada sebuah cerita lagi, next slide. Ada seorang raja yang hidup di tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi, ya. Seorang raja dari Makedonia. Yang menarik adalah raja ini dari Makedonia, satu pulau yang kecil di Eropa, tapi dia bisa menguasai wilayah Yunani, kemudian wilayah jajahannya itu hingga sampai ke Persia, Mesir dan juga ke India. Jadi dia seorang raja dari pulau yang kecil bisa menguasai 3 benua meskipun tidak semuanya ya, Eropa, Asia dan Afrika. Menariknya adalah begini Bapak Ibu, raja ini ketika dia naik tahta usianya baru 20 tahun. Dan saat dia menguasai daerah jajahannya usianya baru 30 tahun. Saya hari ini sudah di atas 35. Raja ini ketika menguasai jajahannya dia baru berusia 30 tahun. Namanya adalah Alexander the Great. Dia menguasai ketika umurnya baru 30 tahun. Jadi dari sini kita belajar bahwa seorang yang dipandang muda atau kurang pengalaman belum tentu tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Seorang yang dipandang muda, sama seperti cerita Alexander the Great. Samuel adalah seorang yang relatif sangat muda saat dipanggil oleh Tuhan dan tanpa pengalaman. Bahkan dia bingung loh mengenali suaranya Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan memanggil yang mau mendengar, bukan yang mampu mendengar saja. Sekali lagi ya, dari ceritanya Samuel, kalau kita tahu, kalau kita tadi saya sempat kasih garis besarnya bagaimana Samuel tidak mengenal suara Tuhan. Dari sini kita bisa belajar apa? Bahwa Tuhan, dia memanggil yang mau mendengar, bukan yang mampu mendengar saja.
Kalau berbicara yang mampu mendengar, secara senioritas dan garis komando, tentunya Imam Eli yang lebih berhak. Dia imam besar di situ. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada Imam Eli di bangsa Israel pada waktu itu. Kalau Tuhan mau bicara, harusnya bicara lewat siapa? Lewat Imam Eli dong. Kan Imam Eli kan saluran komunikasinya Tuhan ke bangsa Israel. Tetapi di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Samuel 3 ayat yang pertama dikatakan begini, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Jadi pada masa itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu jarang dan penglihatan-penglihatan tidak sering ya. Artinya Tuhan sudah mengganti saluran komunikasinya. Dia sudah enggak ngomong lagi sama Imam Eli. Sama seperti Alexander yang naik tahta saat belum berpengalaman, Samuel juga naik tahta saat dia masih sangat muda dan tidak berpengalaman juga. Tuhan seringkali membiarkan orang yang salah di posisi pemimpin bukan karena dia membiarkan. Tetapi karena dia sudah memilih orang baru yang lebih tepat. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, sama seperti Saul ya, ketika Saul menjadi raja, bukan berarti Tuhan membiarkan Saul untuk terus menjadi raja. Tetapi karena Saul tidak mau berubah, Tuhan mengganti penunjukannya, dia sudah punya orang yang lebih tepat yang namanya Daud. Saat Daud diurapi jadi raja, Daud belum langsung jadi raja loh, masih ada Saul di situ. Sekali lagi ya, Tuhan seringkali membiarkan orang yang salah di posisi pemimpin bukan karena dia membiarkan, tetapi karena dia sudah punya orang lain yang lebih tepat untuk mengganti posisinya. Nah, Bapak Ibu, faktanya adalah Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk perubahan. Mari sama-sama kita mau buka 1 Samuel 3 ayat yang ke-11. 1 Samuel 3 ayat 11, ada slide-nya kok. Next slide. 1 Samuel 3 ayat 11, firman Tuhan katakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Terima kasih kok, ini ayatnya ya Bapak Ibu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu. Kata-kata aku akan melakukan sesuatu itu adalah inisiatif perubahan yang daripada Tuhan sendiri. Keselamatan kita itu juga inisiatifnya dari Tuhan. Coba buka Yohanes 3 ayat 16, saya yakin kita semua sudah sangat hafal firman Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inisiatif perubahan itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang kepingin merubah kita yang dulunya adalah hamba dosa, menjadi anak-anaknya. Inisiatif itu bukan dari kita Bapak Ibu. Inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Jadi setiap perubahan inisiatifnya adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau hari ini kita boleh alami perubahan, kita boleh rasakan yang namanya perubahan, itu inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Baik lagi ya kita belajar ya. 1 Samuel 3 ayat 11 katakan ketahuilah aku akan melakukan sesuatu. Ada perubahan yang begitu besar. Dan dikatakan begini, setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ini merupakan metafora bagaimana perubahan itu akan membawa ketidaknyamanan buat setiap orang. Seringkali orang Kristen berpikir bahwa yang namanya berubah, yang namanya berkat dari Tuhan tentunya harus enak. Tentunya harus nyaman. Tetapi izinkan hari ini saya ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Perubahan yang dari Tuhan tidak selalu enak. Perubahan yang dari kepada Tuhan itu akan membawa ketidaknyamanan buat setiap kita. Dikatakan apa tadi? Setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan ini Bapak Ibu buat setiap kita, tantangan terbesar di dalam berubah, ingat ya, kita tadi mau berubah untuk apa? Untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Tantangan terbesar di dalam berubah adalah kenyamanan. Tantangan terbesar kita dalam berubah adalah kenyamanan. Salah satu alasan terbesar mengapa orang sulit berubah adalah nyaman. Ketika kita merasa nyaman, kita cenderung enggan bergerak dan bertumbuh. Seringkali di dalam kita
saya punya seorang teman ya, ini di dalam dunia sekuler. Seorang teman perempuan, waktu itu saya ketemu sama Feni, sama suaminya dia seorang kerja di bank. Ketika saya singkat cerita, saya ngobrol sama dia, Bu, berarti ibu ini posisinya bisa naik sampai kepala cabang ya Bu ya? Melihat dari jenjang karirnya berarti ibu ini bisa naik jadi kepala cabang ya. Kemudian dia berkata apa? Oh enggak Pak, bisa sih Pak saya jadi kepala cabang. Tapi saya enggak mau Pak jadi kepala cabang. Saya tanya loh, kan enak Bu kalau jadi kepala cabang, gaji otomatis besar, betul ya? Di bank BUMN lagi. Salah satu bank BUMN, gajinya besar. Dia bilang, enggak Pak, saya memang sengaja supaya karir saya mentok di sini. Soalnya kalau saya sampai saya jadi kepala cabang Pak, saya bisa dipindah ke luar kota. Saya kan asli Gorontalo, nanti saya bisa ditaruh di Luwuk, saya bisa dipindah ke Palu, enggak lah biar aja lah saya seperti ini. Ingat Bapak Ibu, ketika kita akan dipromosi sama Tuhan, seringkali kita enggan. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sendiri, di dalam kehidupan sehari-hari kita enggan. Karena apa? Karena enggak nyaman, enggak enak menurut kita. Itu enggak membawa, kalau kita berpikir gini, oh kalau memang perubahan itu dari Tuhan, berkat dari Tuhan, ya berarti harus enak buat aku. Setiap kita, mungkin hari ini Tuhan kepingin keluarkan kita dari lingkungan kita yang toksik ya. Lingkungan yang sering bergosip. Lingkungan yang kalau ketemu tuh selalu ngomongin orang. Gak ada yang dibicarakan selain orang yang dibicarakan ya. Tuhan kepingin kita untuk keluar dari situ, tapi kita enggan. Karena apa? Karena kita udah nyaman dengan lingkungan kita. Kita udah nyaman dengan orang-orangnya, meskipun itu tidak membawa pertumbuhan buat kita. Dan untuk setiap kita yang hari ini di gereja, Tuhan kepingin juga bawa kita lebih dalam lagi masuk di dalam pelayanan. Dia kepingin kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Tetapi ada konsekuensinya. Tuhan kepingin kita lebih terlibat di dalam pelayanan. Namun kita seringkali enggan. Kita berpikir bahwa wah kalau aku terlibat lebih banyak pelayanan, waktuku bersama keluarga menjadi berkurang. Tentu iya, itu sebagai salah satu konsekuensi. Aku bisa keluar sama pacarku, bisa nonton bioskop, jadi enggak bisa, aku harus datang doa. Tentu ada konsekuensinya. Sekali lagi Bapak Ibu, tantangan terbesar kita di dalam berubah adalah kenyamanan. Dan ingat, kalau kita tidak mau berubah, Tuhan tidak akan pernah mengganti tujuannya. Tetapi dia akan mengganti orangnya. Kalau kita enggak mau berubah, dia akan ganti kita loh dengan orang lain. Seringkali Tuhan biarkan kita, kalau kita enggak mau berubah bukan karena dia membiarkan, tapi karena dia sudah punya orang lain yang bisa menggantikan kita. Nah, kita lanjutkan di dalam 1 Samuel 3 ayat 18. 1 Samuel 3 ayat 18, saya akan bacakan buat siap kita. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kalau kita membaca, yang menarik dari sini adalah bahwa Eli adalah seorang imam atau seorang pemimpin dan juga sebagai saluran komunikasinya dari Allah ya, Bapak Ibu ya. Seharusnya itu tugasnya dia. Kalau kita membaca seperti ini, kita melihat ada dua respon yang sangat bertolak belakang hari ini. Ya, bagaimana responnya responnya Samuel. Samuel katakan apa? Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Dikatakan di sini ya. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita membaca hanya sebagian kita bisa melihat sepertinya ini adalah ungkapan iman. Tapi nanti kita akan belajar ya, apakah ini ungkapan iman atau bukan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Eli ini sangat pasif terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari dua orang ini, apa prinsip yang harus kita perlukan jika kita tetap ingin dipakai sama Tuhan. Setiap kita Bapak Ibu, setiap kita, apa prinsip yang harus kita punya kalau kita ingin tetap dipakai sebagai alatnya Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, kita kembali ke basic ya Bapak Ibu ya. Selalu ngomongnya takut akan Tuhan. Next slide Ko Hendra. Ko Hendra di atas ya. Ya, takut akan Tuhan. Jadi kalau kita tetap mau ditunjuk sama Tuhan sebagai alat ya, kita harus takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan itu bukan berarti rasa takut seperti kita takut kalau kita datang atau lewat malam-malam di kuburan Cina di Gebang itu, bukan Bapak Ibu ya. Bukan takut kalau kita lihat kemudian binatang buas kejar kita, bukan seperti itu. Takut akan Tuhan adalah rasa kagum kita, rasa hormat kita terhadap kekudusan dan otoritasnya Tuhan. Sekali lagi ya, takut akan Tuhan adalah rasa hormat kita, rasa kagum kita terhadap kekudusan dan otoritasnya Tuhan, terhadap cintanya Tuhan buat setiap kita. Makanya kita takut sama Tuhan. Bukan takut seperti lihat orang marah-marah gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kita akan belajar Samuel yang sangat takut akan Tuhan dan Eli yang gagal dalam menghormati Tuhan. Lanjut di ayat yang ke-13, 1 Samuel 3 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi ceritanya bagaimana ini adalah bagaimana Samuel merespon Tuhan dan bagaimana Tuhan berbicara kepada Samuel. Ini pertama kalinya Samuel mendengarkan suara Tuhan dan ini adalah suaranya Tuhan. Dikatakan bahwa apa? Sebab telah kuberitahukan kepadanya. Sebab telah kuberitahukan kepada Imam Eli Bapak Ibu. Bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah berbuat dosa. Jadi Tuhan ini sudah bicara terlebih dahulu. Imam Eli sudah tahu kebenaran. Nah, hari ini bagaimana dengan kita ketika kita mendengarkan kebenaran, bagaimana respon kita hari ini Bapak Ibu? Kalau enggak tahu sih masih wajar. Ternyata Imam Eli sudah tahu sebab telah kuberitahukan kepadanya. Eli tahu bahwa anak-anaknya melakukan dosa tetapi ia tidak bertindak. Sebagai imam ia memiliki otoritas untuk menegur, bukan cuma imam dia, imam besar di situ. Dia punya otoritas untuk menegur dan mendisiplinkan mereka, tetapi ia memilih untuk pasif. Tuhan sendiri adalah Allah yang adil dan sabar, dia tidak langsung menghukum tanpa memberikan kesempatan untuk bertobat. Hari ini bagaimana sekali lagi dengan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita lebih memilih mana, menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Seringkali kita dihadapkan pada hal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ketika kita tahu bahwa suami kita melakukan hal yang salah, istri kita melakukan hal yang salah, apakah kita mau bersikap seperti Samuel yang memberitahukan semuanya? Atau kita mau seperti Eli, biarkan ajalah anak-anakku ini. Biarkan ajalah suamiku ini. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu ketika kita meresponi firman Tuhan? Apakah kita mau nyenengin hati Tuhan? Atau kita mau nyenengin hati manusia? Pemimpin-pemimpin setiap kita yang hari ini menjadi pemimpin. Baik itu di kelompok sel, baik Bapak Ibu yang hari ini dipilih sebagai pemimpin-pemimpin di perusahaan, saat melihat ada anggotanya yang berbuat keliru, gimana dengan kita hari ini? Sungkan, sama seperti Samuel ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Sungkan, sehingga kita memilih untuk tidak menyampaikan atau kita mau memilih untuk menyampaikan. Nah Bapak Ibu, takut akan Tuhan seharusnya membuat kita berani untuk menegakkan kebenaran meskipun itu sulit. Meskipun itu sulit untuk kita negur suami kita. Meskipun itu sulit untuk kita mungkin menegur menantu kita, anak-anak kita, meskipun itu sulit. Tapi takut akan Tuhan membuat kita berani menegakkan kebenaran. Wahyu 3 ayat 19 katakan, sebab siapa yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Eli ini adalah contoh masa lalu, suatu musim yang sudah lewat, sebuah kepemimpinan yang gagal. Contoh dari orang tua yang gagal. Kegagalan Eli adalah karena dia tidak mampu mendidik anak-anaknya dan juga menjaga kekudusan untuk tidak hidup di dalam dosa. Dosa itu saat pertama kali dilakukan, kita akan merasa takut dan jijik dalam melakukan itu. Suatu hari dulu waktu saya sekolah, saya pernah mencontek. Saat saya mencontek itu ya karena ya bukan tidak pernah mencontek ya, tapi saat pertama kali mencontek Bapak Ibu, rasanya jantung itu mau copot ya.
nulis di kertas ujian itu bisa begini. Karena nggak pernah nyontek saat pertama kali dilakukan. Nah, tapi ada satu teman saya yang sangat mahir di dalam mencontek. Ya. Dia bukan hanya mencontek membuat tulisan-tulisan kecil, yang dia lakukan adalah saat dia mencontek saat ujian, kertas ujian saya yang dia ambil ke atas mejanya. Dan dia tidak merasakan apa-apa saat itu. Sedangkan saya yang kertas ujiannya diambil, saya yang merasa ketakutan Bapak Ibu. Nah, dosa saat pertama kali kita rasakan, kita lakukan, kita akan merasa sangat jijik dan hati kita akan berontak dan takut. Tapi kalau kita hidup terlalu lama di dalamnya, maka respon kita terhadap dosa itu akan biasa-biasa saja. Sama seperti Eli, responnya akan biasa aja. Karena udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dilakukan, ya udah biasa. Jadi tidak ada lagi ketaatan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, mencintai Tuhan dan menikmati anugerahnya adalah satu hal. Tapi kita juga perlu selalu takut akan Tuhan karena Dia adalah hakim yang adil. Berikutnya prinsip yang kedua, kita lanjut ke prinsip yang kedua ya. Bagaimana supaya kita dipakai sebagai alatnya. Yang kedua adalah kita memberikan respon yang benar. Berikan respon yang benar. Kita akan melihat dengan jelas bagaimana respon antara Samuel dengan Imam Eli. Kita lanjutkan ayat next slide kok. Oke, next slide. 1 Samuel 3 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Samuel tidur sampai pagi. Ya. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Saya garis bawah ya di situ ya. Samuel segan. Jadi ketika dia mendengar apa yang Tuhan katakan, ternyata perkataan Tuhan itu tentang nubuatan apa yang terjadi buat keluarganya Eli. Dan Bapak Ibu, Samuel ini sejak kecil ini diasuh oleh Imam Eli. Dia ini dinazarkan sama mamanya. Mamanya punya nazar, Tuhan kalau aku punya anak, nanti anakku kuserahkan sama Tuhan. Begitu Samuel lahir cukup besar diserahkan kepada pihak gereja lah pada waktu itu ya, kepada Imam Eli. Jadi Samuel ini sejak kecil sudah hidup sama Imam Eli. Imam Eli ini sudah seperti bapaknya sendiri Bapak Ibu. Dia dengar sesuatu yang tidak enak tentang bapaknya. Dan dikatakan Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepadanya. Wajar enggak sih kalau Samuel segan? Wajar. Samuel sungkan begitu ya kalau bahasa kita ya. Samuel sungkan untuk memberitahukan hal itu kepada Imam Eli. Wajar Bapak Ibu, sangat wajar. Tetapi kita melihat bagaimana respon daripada Samuel berikutnya. Dia memilih takut akan Tuhan dan menghargai Tuhan. Maka respon dia adalah melakukannya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan meskipun itu berat bagi dia. Sekali lagi ya, ketika dia tahu bahwa Tuhan menyampaikan sesuatu yang gak enak buat Imam Eli, dia sungkan sama Imam Eli, tetapi dia memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Meskipun masih muda dan belum berpengalaman, Samuel sepenuhnya menerima pesan Tuhan bahkan ketika itu sulit untuk disampaikan. Nah bagaimana dengan responnya Imam Eli? Kita akan lihat bagaimana ya responnya Imam Eli ya. 1 Samuel 3 ayat 16-17, next slide kok. Nah dikatakan begini. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa, kata Eli. Apakah yang disampaikannya kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Jadi Eli panggil Samuel. Dia juga ingin tahu dong. Dia kan imam besarnya, pasti ada perasaannya. Kok Tuhan enggak ngomong lewat aku? Harusnya kan aku yang Tuhan pakai untuk nyampaikan. Aku alatnya Tuhan. Sehingga dia tanya sama Samuel, Samuel, apa yang dikatakan Tuhan sama kamu? Jangan kau sembunyikan. Ya. Kemudian kita melihat, kemudian Samuel seperti yang kita baca tadi ya, 1 Samuel 3 ayat 18. Samuel tidak menyembunyikan sesuatu pun dan menyampaikannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Eli mendesak Samuel untuk jujur. Respon Eli ini terlihat baik, tetapi ada masalah di sini. Responnya terlihat baik, cuman seperti kepo, pingin tahu aja Bapak Ibu. Tetapi ada masalah di sini. Masalahnya apa? Ingat tadi kita baca 1 Samuel 3 ayat 13,
1 Samuel 3 ayat 11, sebab telah kuberitahukan semua kepadanya. Tuhan sudah ngomong loh sama Imam Eli sebelumnya tentang apa yang akan terjadi buat keluarganya. Tuhan sudah ngomong dan Eli sudah tahu. Jadi ketika Tuhan ngomong sama Samuel, seharusnya Eli sudah tahu apa yang Tuhan katakan. Tapi kita melihat bahwa respon Eli itu biasa-biasa aja, pasif. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Lanjut next slide kok. Saat mendengar firman Tuhan, kemudian apa yang Eli tanya, yang kemudian Eli lakukan? Kita lihat 1 Samuel 3 ayat 18. Next slide. Dikatakan bahwa kemudian Samuel, begitu ya ceritanya ya, memberitahukan tanpa menyembunyikan sesuatu pun. Dikatakan kemudian begini, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Hati-hati sekali lagi Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan. Saat kita membaca firman Tuhan, kalau kita hanya membaca yang seperti ini saja, seakan-akan ini adalah ungkapan iman. Biarlah terjadi padaku seperti perkataanmu, begitu ya. Biarlah dia Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Tapi ingat sekali lagi Bapak Ibu, Imam Eli ini imam besar, dia punya otoritas. Bagaimana responnya dia? Yang dia katakan itu sama seperti kita kalau kita punya anak Bapak Ibu. Atau kita punya cucu hari ini. Nyu, jangan nyu. Terus kita dimarahin, anak kita marahin. Cucu kita marahin. Terus dia ngomong begini, sudahlah terserah sama oma lah. Terserah sama mama lah. Apa yang mama pandang baik. Seperti itu Bapak Ibu yang dikatakan sama Imam Eli ini. Dia tahu kebenaran, dia bilang, dia Tuhan. Terserah Tuhan saja. Dia tahu bahwa dia salah tapi dia bilang begitu ya. Bandingkan dengan contoh lain di dalam Alkitab. Raja Daud bukan seorang raja yang sempurna. Dia pernah ngambil istrinya orang. Suaminya dikirim ke medan pertempuran. Tuhan peringatkan dia. Responnya bagaimana? Dia datang sama Tuhan minta ampun, bersujud, nangis-nangis dan bertobat. Dan Tuhan pulihkan kerajaannya. Kemudian bagaimana dengan contohnya penduduk di Niniwe Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Yunus dikirim ke Niniwe. Yunusnya aja sampai enggak mau datang ke Niniwe. Karena apa? Penduduknya sudah sangat berdosa, udah amburadul di situ. Sampai dia akhirnya kita tahu ceritanya di sekolah minggu khususnya. Yunus masuk ke dalam perut ikan. Tapi ketika Yunus datang ke Niniwe, dia sampaikan kebenaran firman Tuhan. Penduduk kota Niniwe bertobat. Dan satu kota diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sekali lagi, respon yang benar akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh bukan kepasifan. Saat kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, datang setiap minggu ke gereja, datang setiap minggu ke dalam kelompok sel. Respon yang benar akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan kepasifan. Bukan cuma bilang dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Itu bukan ungkapan iman dalam konteks ini Bapak Ibu. Terserah terserah saja sama Tuhan. Begitu ya kata si Imam Eli Bapak Ibu. Nah, mengetahui kebenaran tidak cukup jika kita tidak menanggapinya dengan tindakan nyata. Jadi kita harus benar-benar menanggapi kebenaran firman Tuhan dengan tindakan nyata. Samuel adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Eli sebagai imam dan sebagai hakim bagi bangsa Israel. Samuel ditunjuk Tuhan walaupun dia masih muda dan belum mengerti akan banyak hal. Tetapi Allah membimbingnya dan memampukannya. Kita juga bisa melihat bahwa Allah akan memampukan yang dipanggilnya, bukan memanggil yang mampu. Ingat Bapak Ibu ya, Allah akan memampukan yang dipanggilnya, bukan memanggil yang mampu. Poin yang ketiga, prinsip yang ketiga, tetap setia. Tetap setia Bapak Ibu, boleh katakan sama-sama dengan saya, tetap setia. Jadi penunjukan Tuhan itu selalu dekat dengan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah salah satu karakteristik utama yang Tuhan cari di dalam diri umatnya. Kesetiaan itu bukan hanya soal bagaimana kita memulai Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan dan kita bisa mengakhirinya dengan baik. Itu yang namanya setia. Kesetiaan itu bukan bagaimana kita cuma memulai saja, semuanya bisa memulai. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan dan kita bisa mengakhiri semuanya dengan baik.
Dalam 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 18 kita melihat bagaimana Samuel yang tetap setia kepada Tuhan, bahkan hidupnya dipakai sama Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan Imam Eli di awal dia setia sama Tuhan. Dia hidup kudus. Tetapi kita melihat bagaimana keluarganya kemudian binasa. Bahkan Imam Elinya juga menjadi binasa ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu setiap kita juga sama yang hari ini ada ditempatkan di gereja ini, di gereja GBT Kristus Hidup Jember. Setiap kita Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kesetiaan berbicara bukan tentang bagaimana kita memulai. Tetapi bagaimana kita bertahan dan kita bisa mengakhiri dengan baik. Yang namanya gereja ini adalah rumah buat setiap kita. Di dalam sebuah rumah, sangat wajar dong kalau ada konflik di dalamnya. Saya dengan mama mertua saya bukan berarti tidak pernah bersinggungan pendapat. Dulu dengan papa mertua saya bukan berarti tidak pernah bersinggungan pendapat. Tetapi itulah yang namanya keluarga. Rumah. Di dalam rumah pasti terjadi gesekan satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Inilah rumah Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau ada konflik, itu bukan rumah namanya. Itu adalah hotel. Kalau kita ke hotel, kita lihat di sini enggak cocok, kita pindah dari hotel 88, pindah ke hotel Aston. Di hotel Aston kita bertengkar sama orang di sana, kita pindah ke hotel yang lain, misalkan hotel Panorama. Kita bisa pindah-pindah, itu yang namanya hotel. Tapi kalau ini rumah Bapak Ibu, kesetiaan bukan berbicara tentang bagaimana kita hanya memulai, tapi bagaimana kita bisa bertahan dan kita mengakhiri dengan baik. Bapak Ibu, penunjukan itu disertai dengan tanggung jawab. Ya. Jika Anda gagal di dalam respon, Anda akan kehilangan penunjukan tersebut. Jadi saat kita ditunjuk sama Tuhan, disertai dengan tanggung jawab. Jika kita gagal di dalam respon, Tuhan akan ganti kita. Ya. Dan penunjukan itu dimulai dengan ketaatan dan harus dipertahankan melalui kesetiaan yang berkelanjutan. Jadi semuanya dimulai dengan ketaatan. Ketika kita memulai sesuatu itulah yang namanya taat. Tetapi saat kita bisa mengakhirinya, itulah yang namanya setia. Keduanya penting. Makanya kalau kita ada lagu ya, lagunya kan bicara begini ya. Taat dan setia kepadamu. Kan gitu ya, enggak ada yang taat dan selalu taat. Enggak ada Bapak Ibu. Taat dan setia. Semuanya dimulai dengan ketaatan. Dan kita bisa bertahan dan mengakhirinya dengan kesetiaan. Kesimpulannya buat kita hari ini. Ketika Tuhan memberikan kita sebuah panggilan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah kebenaran hari ini. Itu bukan cuma sebuah kehormatan buat setiap kita, tetapi itu tanggung jawab. Kalau ada kebenaran yang Bapak Ibu hari ini terima, sekali lagi itu bukan cuma suara Tuhan yang kemudian kita cuma simpan dalam hati, tetapi itu juga sebuah tanggung jawab buat setiap kita. Seperti Samuel, kita juga harus siap merespon dengan ketaatan, bahkan ketika tugas itu begitu berat dan menantang. Kita juga belajar daripada Samuel, kenapa Samuel bisa berubah? Karena ini Bapak Ibu, Samuel berubah karena dia menyediakan tempat untuk transformasi di dalam hidupnya. Dia sediakan ruang untuk transformasi di dalam hidupnya. Ya, jadi kalau kita melihat, kita juga harus sama, kita juga harus menyediakan ruang untuk perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada sebuah seperti guyonan gitu ya. Kalau kita makan besar, kemudian kita udah kenyang nih, kemudian kita lihat ada kue, ada durian, ada es campur di depan kita, ya kan. Ketika kita melihat itu, meskipun sekenyang-kenyangnya kita selalu bilang begini, selalu ada tempat di dalam perutku. Karena kan tadi kan baru makan sate kambing, belum makan kue, begitu ya. Selalu ada tempat untuk makanan-makanan manis di dalam hidupku, di dalam perutku. Nah hari ini saya mau ubah. Kita harus katakan selalu ada tempat untuk perubahan di dalam hidupku. Sama-sama katakan dengan saya, berubah. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama katakan dengan saya, berubah. Ya. Ayat terakhir dari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Roma 12 ayat yang kedua. Di slide ada, ya. Roma 12 ayat yang kedua, kepotong ya ku ya. Roma 12 ayat kedua, firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari ayat ini kita belajar, janganlah kamu menjadi serupa, ini adalah larangan Bapak Ibu. Tetapi ada perintah di situ, berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah, tetapi berubahlah. Dari bahasa Yunaninya adalah metamorpo. Artinya bukan cuma berubah, metamorpo artinya adalah renovasi total hidup kita. Jadi kalau firman Tuhan katakan di dalam bahasa Indonesia berubahlah, di dalam bahasa aslinya adalah renovasi total hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, hari ini ambil tindakan nyata di dalam kita berubah. Kita mau supaya pikiran dan perasaan kita sama seperti Kristus. Jangan hanya berkata ingin berubah, tapi lakukanlah langkah yang konkret Bapak Ibu. Semuanya mau berubah hari ini? Kita mau punya pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus? Mari sama-sama kita mau responin firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu.